warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Putri Oktagianti dengan NPM 121020021 dari kelas 2J Manajemen SDM Universitas Wadai Gunung Jati. Kali ini kita akan membahas mengenai Performance Implementation in Human Resource Management. Tapi sebelum ke video pembahasan, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. So, disimak videonya sampai akhir. Bye. Kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Unsur yang terdapat dalam kinerja, yang pertama hasil-hasil fungsi pekerjaan, yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja karyawan, yang ketiga pencapaian tujuan organisasi, yang keempat periode waktu tertentu, yang kelima tidak melanggar hukum, dan yang keenam sesuai dengan moral dan etika. Ada beberapa definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama menurut Richards tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produk itu. Yang kedua ada menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Dan ada menurut Gibson tahun 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya. Ada 7 indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal harus diukur kinerjanya, harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan dengan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dengan jangka panjang. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada pendorong. Di dalam pendorong, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kemudian, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Kemudian yang kedua ada penghambat. Di dalam penghambat, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya, dan semakin beragam dan kompleksitas stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan diantaranya ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Selanjutnya ada 3 tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini berpengaruh pada tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Ramler dan Brands tahun 1995. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance. Dari kata to perform mempunyai beberapa entries. Ada 8 entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.
Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada inteligensi kapital dan parameter kinerja. Ada 3, yang pertama human capital. Human capital menyangkut kompetensi, skill, brain powers, dan technical knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan technical knowledge dari pelanggan. Maka dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktural capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Bye-bye! Jangan lupa like, comment, dan subscribe.